Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Syahira dari kelas 5A dengan NPM 233510322. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis komputasi paralel dan sistem terdistribusi yang telah saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara umum mengenai codingan saya. Nah, codingan yang saya buat itu merupakan implementasi sistem kalkulator berbasis client server menggunakan soket programming dengan bahasa Python. Nah, sistem ini terdiri dari dua program terpisah, yaitu server.py dan juga client.py, yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling terhubung melalui jaringan yang menggunakan protokol TCP. Program server itu berfungsi sebagai pusat layanan dan pemrosesan. Server dibuat agar selalu aktif dan siap menerima koneksi dari klien. Setelah koneksi terbentuk, server menerima data berupa pilihan operasi matematika dan nilai input yang akan dikirim oleh klien. Seluruh proses perhitungan seperti operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan faktorial dilakukan di sisi server. Server juga dilengkapi dengan mekanisme penanganan kesalahan seperti pembagian dengan nol dan juga faktorial bilangan negatif, sehingga sistem menjadi lebih aman dan stabil. Setelah perhitungan selesai, hasilnya dikirim kembali ke klien melalui soket. Sementara itu, program klien itu berfungsi sebagai antarmuka pengguna. Klien menampilkan menu pilihan operasi matematika, menerima input dari pengguna, kemudian mengirim data tersebut ke server dalam format tertentu. Nah, klien tidak melakukan perhitungan secara langsung, melainkan hanya menunggu dan menerima hasil perhitungan dari server untuk ditampilkan kembali kepada pengguna. Dengan adanya menu yang interaktif dan pesan motivasi, klien dibuat agar mudah digunakan dan juga nyaman bagi pengguna. Secara keseluruhan, codingan yang saya buat ini itu menerapkan konsep dasar sistem terdistribusi, di mana proses input, pemrosesan, dan juga output dipisahkan antara klien dan juga server. Komunikasi data itu dilakukan secara dua arah melalui soket, sehingga sistem mampu bekerja secara real-time dan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Lalu implementasi ini juga menunjukkan pemahaman yang baik terhadap konsep client server, soket programming, dan juga alur kerja sistem terdistribusi sederhana. Nah, berikutnya di sini saya akan langsung menjelaskan codingannya, yaitu server.py. Yang pertama itu ada import library, yaitu import socket dan juga import merge. Nah, itu digunakan untuk mengimport library yang dibutuhkan. Library socket itu digunakan untuk membangun komunikasi jaringan berbasis client server, sedangkan library math itu digunakan untuk melakukan operasi matematika lanjutan, khususnya fungsi faktorial. Lalu di sini juga terdapat konfigurasi alamat server, yaitu berupa host, localhost, dan port 5000. Nah, variabel host itu menentukan alamat IP server. Nilai localhost itu berarti server berjalan pada komputer lokal. Lalu variabel port itu menentukan nama port yang digunakan sebagai jalur komunikasi antara klien dan server. Lalu di sini juga terdapat pembuatan soket server, yaitu server underscore socket sama dengan socket titik socket. Nah, itu membuat objek soket server dengan AFNet itu menggunakan protokol IPv4, lalu socket stream itu menggunakan protokol TCP. Lalu di sini juga ada binding socket, yaitu server socket bind host port. Nah, itu soket server dihubungkan bind ke alamat IP dan port yang telah ditentukan. Nah, proses ini itu memastikan bahwa server hanya menerima koneksi yang ditunjukkan ke alamat dan port tersebut. Lalu di sini server masuk ke mode listening, yaitu server socket listen. Nah, server mulai mendengarkan koneksi masuk dari klien. Lalu angka 5 itu menunjukkan jumlah maksimum antrean klien yang dapat menunggu koneksi secara bersamaan. Lalu di sini ada informasi server aktif, yaitu print server aktif dan menunggu koneksi klien. Lalu terdapat loop utama server, yaitu while true,
Nah, loop ini tuh membuat server selalu aktif dan tidak berhenti setelah satu klien selesai. Server itu akan terus menunggu klien baru meskipun koneksi sebelumnya telah ditutup. Lalu juga ada menerima koneksi klien, yaitu add server socket accept, lalu print terkoneksi dengan klien. Nah, itu objek koneksi untuk komunikasi data. Lalu add itu adalah alamat IP dan port klien. Nah, ini lalu di sini juga ada print terkoneksi. Nah, itu untuk pesan ditampilkan menunjukkan bahwa klien itu berhasil terhubung ke server. Lalu di sini juga ada data sama dengan conref. Nah, itu server menerima data dari klien dengan ukuran maksimum 1024 byte. Nah, data tersebut dikonversi ke byte langsung dari byte ke string. Jika tidak ada data yang diterima, berarti klien telah memutus koneksi. Lalu juga ada terdapat format dan juga parsing data, yaitu part sama dengan data split dan juga operasi sama dengan data parts. Nah, itu data yang diterima itu memiliki format tertentu, misalnya tambah atau faktorial, lalu ada tanda garis lurus. Lalu data itu dipisahkan menggunakan karakter garis lurus tersebut agar server dapat mengenali jenis operasi dan nilai angka yang dikirim klien. Nah, lalu di sini terdapat operasi faktorial prosesnya, yaitu if operasi faktorial. Nah, jika operasi yang dipilih adalah faktorial, server hanya mengambil satu nilai input, lalu server juga melakukan pengecekan agar faktorial tidak dihitung dengan bilangan negatifnya. Lalu di sini juga ada proses operasi dua angka, yaitu float part 1 B float part 2. Nah, itu untuk operasi tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Server mengambil dua nilai angka dari klien dan mengkonversinya ke tipe float. Lalu di sini juga ada penanganan pembagian 0. Nah, penanganan pembagian 0 ini yaitu if B sama dengan 0. Nah, itu server melakukan validasi agar tidak terjadi pembagian dengan 0 yang dapat menyebabkan error. Lalu di sini juga terdapat penanganan error, yaitu exception SA. Hasil itu error perhitungan. Nah, itu blok try except digunakan untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses perhitungan, sehingga server tidak langsung berhenti saat error muncul. Lalu di sini juga ada mengirim hasil ke klien, yaitu consent. Nah, itu hasil perhitungan dikonversi menjadi string, lalu dikirim kembali ke klien dalam bentuk byte melalui soket. Lalu di sini juga ada menutup koneksi klien, yaitu close. Nah, di sini ada juga print pesan, yaitu menampilkan koneksi klien ditutup. Nah, itu setelah klien selesai atau memutus koneksi, server itu menutup koneksi tersebut dengan kembali ke kondisi menunggu klien berikutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai client.py. Nah, di sini juga terdapat import library, yaitu import socket. Nah, baris ini tuh mengimport library socket yang digunakan untuk membangun komunikasi jaringan antara program klien dan juga server. Lalu ada konfigurasi alamat server, yaitu host localhost dan juga port 5000. Nah, ini variabel host berisi alamat IP server tujuan. Nilai localhost itu menunjukkan bahwa server itu berjalan pada komputer yang sama dengan klien. Variabel port itu menentukan port yang digunakan untuk berkomunikasi dan harus sama dengan port yang digunakan oleh server. Lalu di sini juga ada pembuatan soket klien, yaitu client socket. Baris ini tuh membuat objek soket klien dengan AFNet itu menggunakan protokol IPv4. Lalu soket stream itu menggunakan protokol TCP. Lalu di sini juga ada koneksi ke server, yaitu client socket connect. Nah, itu klien melakukan koneksi ke server menggunakan alamat IP dan juga port yang telah ditentukan. Jika server aktif, koneksi akan berhasil dan komunikasi dua arah dapat dilakukan. Nah, di sini juga terdapat
tampilan antarmuka klien, yaitu print kalkulator client server. Nah, bagian ini itu berfungsi untuk menampilkan judul program. Lalu di sini juga terdapat print pesan motivasinya, yaitu print tetap semangat menghitung. Lalu juga terdapat pesan berikutnya, yaitu matematika itu mudah kalau dicoba. Lalu di sini juga terdapat operasi matematika yang ingin ditampilkan, yaitu 1 untuk tambah, 2 untuk kurang, dan 3 kali, 4 bagi, dan juga 5 untuk faktorial, serta 0 untuk keluar dari proses penghitungan. Lalu di sini juga terdapat loop utamanya, yaitu while true. Nah, program loop utama klien ini itu berfungsi untuk membuat program klien berjalan terus-menerus hingga pengguna memilih opsi keluar. Nah, selama loop berjalan, klien akan terus menerima input dan juga mengirimkan permintaan ke server. Lalu di sini juga ada input pilihan operasi, yaitu pilihan sama dengan input, pilih operasi 0 sampai dengan 5. Nah, itu klien meminta pengguna untuk memilih operasi matematika berdasarkan menu yang tersedia. Lalu nah, ini di sini juga terdapat jika pilihannya 5 itu nanti akan menginputkan angka untuk faktorial. Lalu jika pilihannya bukan faktorial, itu ada 2 inputan, yaitu inputan A dan juga B. Nah, jika pilihannya 1 itu adalah tambah, jika pilihannya 2 itu adalah kurang, jika pilihannya 3 itu adalah kali, lalu jika pilihannya 4 itu bagi. Lalu ada jika inputan yang dimasukkan tidak valid, itu akan memunculkan pesan pilihan tidak valid dan coba lagi. Lalu setelahnya itu terdapat client socket send. Nah, itu mengirim data ke server. Data operasi dan juga angka dikonversi ke bentuk byte lalu dikirimkan ke server melalui socket. Lalu juga ada hasil sama dengan client socket itu adalah menerima hasil dari server. Nah, klien menerima hasil perhitungan dari server, kemudian mengkonversinya dari byte ke string agar dapat ditampilkan. Lalu di sini juga ada print hasil perhitungan dan juga print mantap ayo hitung lagi. Nah, hasil yang diterima itu tuh untuk menampilkan hasil perhitungan. Lalu hasil yang diterima dari server itu ditampilkan kepada pengguna disertai dengan pesan penyemangat agar pengguna itu termotivasi untuk terus menghitung gitu. Lalu di sini juga terdapat client socket close. Nah, itu untuk menutup koneksi klien. Setelah pengguna memilih keluar, nantinya setelah itu klien menutup koneksi socket itu secara aman. Nah, baiklah, sekarang saya akan langsung mencontohkan penggunaannya. Pertama-tama kita akan ambil terminal dulu, lalu new terminal. Nah, di sini kita akan menjalankan terlebih dahulu server.py dengan perintah Python server.py. Nah, di sini tertera pesan server aktif dan menunggu koneksi klien. Lalu selanjutnya kita akan jalankan klien dengan perintah Python client.py. Lalu di sini pada server.py-nya itu terdapat pesan terkoneksi dengan klien, lalu dengan portnya dan juga IP-nya. Lalu di sini pada sisi klien itu akan muncul tulisan kalkulator client server dengan pesan motivasi, yaitu tetap semangat menghitung, matematika itu mudah kalau dicoba. Lalu di sini klien atau pengguna itu diminta untuk menginputkan pilihannya, yaitu ingin melakukan operasi tambah, kurang, kali, bagi, atau faktorial. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk bagian kalinya, yaitu saya memilih 3. Setelah itu enter. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan nilai A atau angka pertamanya. Nah, di sini saya akan masukkan 15. Lalu kita di sini diminta untuk memasukkan angka keduanya atau masukkan angka B-nya. Di sini saya pakai 3. Nah, di sini tertampil hasil perhitungannya, yaitu hasil perhitungannya adalah 45. Lalu terdapat pesan motivasi, yaitu mantap, ayo hitung lagi, yang mengajak pengguna untuk berhitung lagi gitu.
Lalu di sini jika kita ingin sudah selesai menghitung lalu ingin keluar, kita tinggal inputkan 0, maka kita akan keluar. Nah, di sini terdapat pesan, terima kasih telah menggunakan kalkulator ini, tetap semangat belajar dan menghitung. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.